Para jamaah yang saya hormati, manusia ketika dihadapkan dengan kematian, jawabannya ada dua. Ya, manusia ketika dihadapkan kepada kematian, jawabannya ada dua. Yang pertama, ada orang yang berani mati, ada orang yang takut mati. Padahal orang yang berani mati juga pasti mati, orang yang takut mati juga pasti mati. Berani mati, mati. Takut mati juga mati juga. Lalu siapa mereka yang berani mati? Yang berani mati satu, orang yang putus asa. Ya. Orang yang putus asa itu berani mati. Diputusin pacarnya. Ya, ngelamar kerjaan sudah kesana kemari belum diterima-terima. Ya, akhirnya apa? Putus asa, minum baygon, menjatuhkan dirinya dari gedung tinggi. Nah, ini udah sering terjadi di antara kita. Kenapa? Karena putus asa. Lalu penyebabnya apa orang itu putus asa? Karena satu jawabannya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa dekat dengan Allah dan dia berupaya untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dia tidak akan mudah putus asa. Nggak akan mudah putus asa. Ya, orang-orang yang putus asa itu adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang pertama. Orang yang berani mati adalah orang yang putus asa. Kedua, orang yang berani mati itu siapa? Orang yang ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kepengen ketemu dengan Allah, maka dia berani mati. Dia nggak takut. Ya, tapi bukan berarti para teroris yang diidentikan dengan seorang muslim itu mereka orang yang berani mati karena ingin ketemu dengan Allah. Bukan. Bisa jadi mereka orang yang putus asa. Bisa jadi orang mereka yang karena sakit hati dengan ketidakadilan. Bisa jadi mereka orang yang sakit hati, putus asa dengan kezoliman yang dilakukan. Bukan semata-mata karena dia ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kalau orang pengen ketemu Allah, Bapak Ibu pengen ketemu Allah, pengen, caranya bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia beramal saleh, ya, berbuat baik, wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan kita mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah kita. Itu dua. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Allah mau nggak ketemu sama kita? Kalau kita pengen ketemu sama Allah, Allah mau nggak ketemu sama kita? Sama, Pak, Bu. Seperti misalnya saya kenal sama gubernur. Saya pengen ketemu sama gubernur. Cuma kira-kira gubernurnya kenal nggak sama saya? Gubernurnya pengen nggak ketemu sama saya? Belum tentu. Begitupun kita. Kita pengen ketemu sama Allah, tapi Allah belum tentu mau ketemu sama kita. Emang nanti di akhirat, di hari kiamat ada orang yang nggak mau dilihat sama Allah? Ada. Ya, hadisnya banyak. Salah satu hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu la yukallimuhumullah azza wajal yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang nanti di hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cuekin. Siapa dia? Satu, asy-syaikhuz zani, orang tua yang berzina. Oh, udah tua berzina. Ya Allah, naudzubillah. Ya, udah tua, apalagi udah punya istri, kemudian dia berzina, selingkuh, naudzubillah, dan hukumnya besar. Zina itu ada 2, ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Hukumannya itu bukan lagi dijilid, bukan lagi dicambuk 100 kali, tapi hukum mati dengan cara dirajam, lemparin batu. Tuh, itu yang pertama, makanya harus hati-hati. Ada zina ghairu muhsan. Ya, zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Nah, ini baru dijilid, dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan ya di satu tempat yang sangat jauh selama 1 tahun. Itu hukuman. Ya,
Makanya hati-hati asy-syaikhuz zani. Orang tua harus lebih baik dan bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk tidak melakukan perzinahan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang nanti Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tidak mau melihat, dicuekin sama Allah. Siapa? Al-ailul mazhu. Ya, orang miskin yang sombong. Tuh, udah miskin, sombong. Kalau orang kaya sombong mending, ya. Orang kaya sombong masih mending, ada yang disombongin. Gaya, megang handphone yang lumayan mahal, yang 25 juta, bergaya, masih mending. Ada yang disombongin. Ya, punya rumah banyak, kos-kosan banyak, bini cakep, dibawa jalan juga. Ya, dipamerin sama orang. Wajar, ada yang disombongin. Ini orang udah miskin, sombong, nggak punya apa-apa, sombong. Nanti orang tersebut di hari kiamat Allah tidak akan lihat dia, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga siapa? Al-imamul kadzdzab, pemimpin yang tukang bohong. Pemimpin yang tukang bohong itu nanti di hari kiamat itu tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pemimpin yang bagaimana sih? Ya, kita lihat dari pemimpin yang paling rendah dulu. Pemimpin rumah tangga. Ya, kalau suami sebagai pemimpin kepala rumah tangga, bagaimana dia ngebohong enggak sama istrinya, ngebohong enggak sama anak-anaknya, RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur sampai tingkat presiden, apakah mereka melakukan kebohongan? Nah, ketika mereka melakukan kebohongan, nanti di hari kiamat mereka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang pertama, ya. Orang yang berani mati. Orang yang berani mati siapa tadi? Satu, orang yang putus asa. Kedua, orang yang ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang takut mati. Siapa orang yang takut mati? Yang kedua, orang yang takut mati. Siapa orang yang takut mati? Orang yang takut mati itu adalah orang yang nggak punya persiapan. Ya, kalau ditanyain, ente mau mati nggak? Nggak. Kenapa? Ane belum siap. Ya, bilangnya begitu. Saya juga ditanya, pengen mati nggak? Belum. Cuman mau bilang apa? Kalau emang udah takdirnya datang, kita nggak bisa nolak. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Telah kami tetapkan kematian buat kalian semua dan kami tidak bisa dikalahkan. Jadi kalau udah tentuin nggak ada yang bisa mengelak, ya. Nah, jadi orang yang belum siap itu orang yang takut mati. Kedua, orang yang takut mati adalah orang yang terlalu cinta terhadap dunia. Kalau udah cinta terhadap dunia, dia takut mati. Sampai-sampai ke masjid aja nggak mau. Kenapa? Gua takut corona. Ya, takut corona. Ya, maaf. Rata-rata orang yang ekonominya tinggi, tingkat tinggi, itu jarang yang saat corona kemarin mau ke masjid kayak kita. Jarang. Ya, selalu dijaga benar-benar. Kenapa? Takut mati. Padahal kena corona mati, enggak kena corona juga mati. Stroke mati, 2 truk lebih mati lagi. Ya, stroke mati, 2 truk lebih mati lagi, mejret bisa. 2 truk. Coba. Nah, ini udah menjadi ketentuan, tetapi mereka lebih takut. Lebih takut. Banyak di antara kita orang-orang yang kelas ekonominya tinggi, ya, jangankan subuh, salat waktu yang lain aja yang mungkin dibilang ya biasa-biasa, itu mereka jarang, ya. Nah, tarawih seperti ini pun mereka jarang yang mau melakukan. Kenapa? Masih khawatir dengan adanya corona. Ya, kalau kita ikhtiar kita dengan pakai masker, dengan jaga jarak dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para alim ulama, para asatidah, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati, sebenarnya masih ada yang ingin saya sampaikan karena waktu yang membatasi saya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.